Pada episode sebelumnya, terjadi perkelahian yang sangat sengit antara Badrun dan Mursid. Awalnya Mursid berhasil membunuh Badrun beserta istrinya menggunakan keris yang Mursid cabut dari perutnya Duloh. Namun, ternyata dengan tercabutnya keris itu membuat Duloh bangkit dan tidak terkendali. Duloh mencabik-cabik tubuh Mursid sampai dia tewas. Sementara itu, di kamar sebelah, si Sakti yang tak lain adalah anaknya Badrun menangis kencang. Duloh mengendus-endus hidungnya dan dalam sekejap dia sudah ada di kamar si Sakti. Namun ajaibnya bayi itu menghilang secara misterius. Duloh meraung, setelah sekian lama terkubur, kini dia bangkit lagi dan tidak terkendali. Suatu sore, tepatnya di kebun singkong, ada seorang lelaki tua yang sedang istirahat di gubuknya. Ia sangat lelah karena seharian bekerja menanam singkong di kebunnya itu. Hari sudah mulai gelap, dia pun bergegas pulang. Lelaki itu memikul cangkul dan menjinjing tas kecil yang terbuat dari karung. Untuk sampai ke rumahnya, si lelaki tua harus melintasi perbatasan hutan Gantarawang. Saat itu, di perbatasan hutan Gantarawang masih ada pagar bambu yang menjulang tinggi. Nah, dan saat si lelaki tua melintas dekat pagar, tiba-tiba saja dia melihat ada seutas tali yang menjuntai di jalan. Tali itu berwarna putih dan menjulur panjang di jalan setapak hingga masuk ke sela-sela pagar bambu. Si lelaki tua memberhentikan langkahnya. Dia heran, kenapa ada tali putih di jalan setapak. Dia pun mengikuti tali tersebut hingga tiba di pagar perbatasan hutan Gantarawang. Tali putih itu menjulur dari lubang pagar. Karena penasaran, si lelaki tua menarik tali tersebut. Dia juga berusaha untuk mengintip dari celah lubang. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada pocong Duloh berdiri tepat di depan lubang pagar. Si lelaki tua hendak lari, namun tali putih itu secara ajaib melilit lehernya. Dia tak sempat berteriak karena lilitan itu sangat kuat. Dan tak butuh waktu lama, si lelaki tua pun kehabisan napasnya dan tewas di tempat. Jasadnya bersandar pada pagar bambu. Keesokan harinya, ada ibu-ibu warga Bojong Pinang yang berteriak histeris karena dia tak sengaja menemukan potongan tubuh manusia di dekat pagar perbatasan hutan. Pagi itu, warga desa Bojong Pinang berkerumun di dekat pagar. Mereka mengira kalau si lelaki tua itu mati dimakan harimau. Ini pasti ulah harimau, kata Pak Komar. Dia adalah salah satu warga desa Bojong Pinang. Warga dengan hati-hati mengumpulkan potongan tubuh yang berserakan. Istri si lelaki tua menangis nelangsa. Dia tak menyangka kalau suaminya itu mati dengan cara yang mengenaskan. Setelah potongan tubuh si lelaki tua terkumpul, warga pun menguburkannya. Tak ada yang berani mengusut penyebab kematian si lelaki tua. Mereka hanya menduga-duga kalau harimau lah yang menjadi penyebab kematiannya. 2 hari setelah kematian si lelaki tua, tragedi mengerikan kembali terjadi. Kali ini kejadiannya di Sungai Cilutung yang lokasinya lumayan jauh dari hutan Gantarawang. Sungai Cilutung memang menjadi jantung kehidupan warga desa. Setiap pagi dan sore, Sungai Cilutung tak pernah sepi pengunjung. Warga desa melakukan aktivitas mencuci dan mandi di Sungai Cilutung. Namun, sore itu pengunjung sudah mulai sepi, hanya tinggal 2 orang wanita saja yang tengah sibuk membilas pakaian. Dian, apa kau percaya kalau di desa kita ini ada pocong? Tanya Santi pada temannya. Santi sibuk membanting pakaian pada sebuah batu. Hus, jangan ngomong pocong, aku takut, kata Dian. Dia memasukkan pakaiannya ke dalam bakul. Aku pulang duluan ya, sambung Dian. Cuciannya memang sudah beres, dia datang lebih dulu ke sungai. Iya Dian, duluan saja, timpal Santi. Wanita itu memang sudah biasa sendirian di sungai. Beberapa saat kemudian, tak jauh dari tempat Santi mencuci pakaian, dia melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam air. Santi pun penasaran. Dia mendekat pada gelembung air tersebut. Dan saat Santi meraba ke dalam air, tangannya memegang sebuah kepala yang terbungkus kain. Perlahan muncullah Duloh dari dalam air. Dia meraung dan menarik Santi masuk ke dalam air. Besoknya, warga geger kembali karena Santi hilang secara misterius. Menurut kesaksian Dian, si Santi kemarin sore ada di Sungai Cilutung. Warga pun menduga kalau Santi tenggelam. Maka dari itu, banyak warga yang turun ke sungai untuk mencari jasad Santi. Pencarian berlangsung dengan alot, hingga akhirnya salah satu warga menemukan potongan lengan yang tersangkut pada akar pohon. Itu adalah lengan kanan. Jemarinya masih lengkap dan ada sebuah cincin di jari manisnya. Itu merupakan cincinnya si Santi. Seketika saja, ibunya Santi menangis saat tahu kalau potongan lengan itu adalah milik anaknya.
Kematian Santi memang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Ada yang menduga kalau Santi diterkam buaya, ada juga yang percaya kalau Santi dimangsa oleh demit. Tak ada yang tahu pasti apa penyebab kematian Santi. Setelah berjam-jam pencarian, warga pun akhirnya menemukan potongan tubuh lainnya, termasuk kepala yang tersangkut di bebatuan. Mereka membungkus potongan tubuh itu dengan kain putih, lalu menguburnya. Malam pun tiba, ada seorang lelaki yang lari ke tengah-tengah perkampungan. Dia memegangi kepalanya sendiri sambil berteriak. Warga terbangun mendengar teriakan itu. "Kau kenapa?" tanya salah seorang warga. "Tolong aku, tolong." Si lelaki mendekat. Dia menunjukkan kepalanya. "Kau ini kenapa? Ada apa?" tanya warga lainnya. "Aku diludahi pocong," jawab si lelaki. Kepalanya melepuh dan bau busuk. Si lelaki itu dipapah oleh warga menuju rumahnya. Namun sebelum ia sampai rumah, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara raungan. Itu adalah raungannya Duloh. Ia melayang di tengah-tengah perkampungan dan meludahi siapapun yang dilintasinya. Ada dua orang lainnya yang terkena ludah Duloh. Mereka menjerit kepanasan sambil memegangi kepala. Tak butuh waktu lama, mereka pun ambruk dan terkapar di tengah-tengah kampung. Kali ini tak ada seorang pun yang berani menghampiri mereka. Keesokan paginya, ada 3 orang yang tewas dengan kepala membusuk akibat terkena ludah Duloh. Pocong Duloh semakin meresahkan warga. Pak Komar yang saat itu sebagai orang yang dituakan, dia bingung apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, teror pocong Duloh semakin parah. Kini bukan hanya manusia saja yang jadi sasaran, tapi perkebunan, sawah, dan peternakan juga dibantai oleh pocong Duloh. Kondisi desa semakin mencekam. Pak Komar melarang warga untuk keluar di malam hari. Warga mulai sengsara akibat teror Duloh. Untungnya, Pak Komar tidak tinggal diam. Mau tidak mau, dia harus meminta bantuan Raka. Karena hanya Raka lah yang bisa menghentikan teror pocong Duloh. Kebetulan, Pak Komar tahu tempat tinggal Ki Surya yang tak lain adalah mertuanya Raka. Pak Komar berharap si Raka tinggal bersama mertuanya. Di suatu pagi, Pak Komar pamit ke istrinya. Dia diantar Delman menuju sebuah desa tempat Ki Surya tinggal. Perjalanan itu cukup lama. Pak Komar sampai ketiduran. Hari pun mulai gelap. Pak Komar akhirnya tiba di desa tersebut. Walaupun malam, desanya tetap ramai. Banyak anak kecil yang bermain di halaman rumah. Juga ada bapak-bapak yang nongkrong di beranda rumah mereka. Pak Komar pun menanyakan rumah Ki Surya pada salah satu warga. Tak lama kemudian, dia diantar oleh warga menuju rumah Ki Surya. Setibanya di sana, Pak Komar langsung mengetuk pintu. Gagang pintu pun berputar, tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah Ki Surya berdiri di mulut pintu. "Ki, tolong desa saya," kata Pak Komar. "Kamu siapa?" tanya Ki Surya. "Saya Komar dari desa Bojong Pinang. Sekarang desa Bojong Pinang sedang dalam bahaya," kata Pak Komar. "Bahaya gimana maksud kamu?" tanya Ki Surya. "Desa kami diserang pocong." "Begitu," kata Pak Komar. "Hah, pocong?" Ki Surya kaget mendengarnya. "Iya Ki, apa ada Raka di sini?" tanya Pak Komar dengan panik. "Dia tidak tinggal bersamaku," jawab Ki Surya. "Di mana Ki? Kami butuh bantuan Raka. Hanya dia yang bisa menaklukkan pocong itu," tanya Pak Komar. "Raka tinggal di desa Reban," jawab Ki Surya. "Baik Ki, terima kasih. Saya akan mendatangi desa Reban," timpal Pak Komar. Dia pun beranjak pergi. Namun Ki Surya melarangnya. "Sekarang sudah malam. Menginaplah di rumahku. Besok ku antar kau ke desa Reban," ujar Ki Surya. Akhirnya Pak Komar bermalam di rumahnya Ki Surya, dan keesokan paginya barulah mereka berangkat ke desa Reban untuk menemui Raka. Singkat cerita, Pak Komar dan Ki Surya tiba di desa Reban. Ternyata Raka tinggal di sebuah rumah panggung yang amat sederhana. Pintu rumahnya terbuka. Tampaklah Mayang yang sedang main bersama anaknya. Mayang senang saat melihat Ki Surya turun dari delman. Dia pun langsung menyalami bapaknya itu dan mempersilakannya untuk masuk. "Suamimu kemana?" tanya Ki Surya. "Oh, Mas Raka lagi nyangkul di sawah. Ada apa ya Pak?" tanya Mayang. "Desa kami diteror pocong," yang jawab malah Pak Komar. Mendengar pernyataan Pak Komar, awalnya Mayang kaget. Namun tiba-tiba wajah wanita itu murung. Mas Raka sudah tidak punya ilmu apa-apa lagi. Sekarang dia orang biasa. Jadi percuma kalau minta bantuan ke Mas Raka, ujar Mayang. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu dapur. Ternyata itu adalah Raka. Dia baru pulang dari sawah. Semenjak melepas Duloh, Raka memang menjadi seorang petani. Ia tak punya kekuatan apapun untuk menyembuhkan penyakit. Namun, sekarang dia merasa hidupnya menjadi lebih tenang. Pak Komar bangkit dari duduknya dan langsung menghampiri Raka. "Raden Raka, tolong desa kami, Raden. Pocong itu membunuh warga. Kami sangat takut," ujar Pak Komar. Wajahnya panik sekali. "Duloh, bagaimana dia bisa bangkit?" tanya Raka. Dia mengerutkan keningnya.
Aku tidak tahu, Raden. Yang jelas sekarang pocong itu meneror desa Bojong Pinang, jawab Pak Komar. Raka terdiam. Pocong itu juga sudah membunuh beberapa orang warga, lanjut Pak Komar. Raka menggelengkan kepala. Tak mungkin dia bisa melawan pocong Duloh karena sekarang dia tak punya kekuatan apapun. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku hanya petani biasa. Raka duduk di ruang tamu. Dahlia, anak perempuannya Raka yang berumur 5 tahun, menghampiri ayahnya. Dia duduk di lahunan Raka. Raden, tolonglah desa kami. Kalau pocong itu dibiarkan, maka korban jiwa akan semakin bertambah, sergah Pak Komar. Percuma, aku sudah tidak punya kekuatan apapun. Pocong Duloh itu sangat kuat, dia haus darah. Lebih baik desa Bojong Pinang ditinggalkan saja, suruh warga mengungsi ke desa lain. Raka memberi saran. Raden, kami tidak akan meninggalkan Bojong Pinang karena rumah kami di sana. Tidak masalah kalau Raden enggan menolong kami. Tapi Raden harus ingat, Raden Raka adalah warga Bojong Pinang. Kami selalu baik pada Raden. Bahkan kami sudah menganggap Raden Raka sebagai tetua di Bojong Pinang. Semoga Raden tidak lupa dari mana Raden berasal, kata Pak Komar. Raka pun menatap Pak Komar dengan tatapan tajam. Aku bukan berasal dari Bojong Pinang. Kau tak tahu apa-apa tentangku. Sekarang lebih baik kau pergi, kata Raka dengan nada datar. Kini dia mulai risih mendengar ucapan Pak Komar. Tanpa pamitan lagi, Pak Komar pun beranjak pergi. Ki Surya dan Mayang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mungkin memaksa Raka untuk melawan pocong Duloh karena memang Raka sudah tidak punya ilmu apapun. Selang beberapa saat, Ki Surya juga pulang. Sebenarnya Ki Surya prihatin dengan kondisi desa Bojong Pinang. Tapi mau bagaimana lagi, Raka tidak akan mampu melawan pocong Duloh. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Raka sedang tidur bersama anak istrinya di kamar. Tiba-tiba saja jendela kamarnya Raka terbuka sendiri, lalu terdengar suara seseorang merintih. Getih. Begitu suaranya. Jelas itu adalah suara Duloh. Dia mendatangi Raka yang dulu pernah menjadi majikannya. Mayang pun terbangun. Kedua matanya melotot. Mayang berteriak sekencang mungkin membuat anaknya kaget sampai menangis ketakutan. Raka langsung panik. Dia heran kenapa istrinya berteriak seperti itu. Ada apa? Tanya Raka dengan wajah panik. Tapi Mayang tidak menjawab. Dia malah terus berteriak sambil memegangi perut. Kepalanya mendongak ke langit. Getih. Lirih Duloh dari balik jendela kamarnya Raka. Bangsat kau, teriak Raka. Ia baru sadar akan kehadiran Duloh. Raka lari ke dapur untuk mengambil golok. Setelah itu, buru-buru Raka keluar dari rumahnya. Ia melihat Duloh berdiri di samping rumah Raka. Apa yang kau mau? Aku sudah tidak punya urusan denganmu. Pergi kau, bentak Raka sambil mengacungkan goloknya. Saat itu Raka tidak mengenakan baju dan hanya memakai sarung. Ia benar-benar marah karena pocong Duloh mulai meneror istrinya lagi. Duloh masih berdiri di samping rumahnya Raka. Pocong itu terus-terusan merintih dengan menyebut kata getih. Aku tidak punya getih untukmu. Pergi kau bangsat, teriak Raka sambil lari ke arah Duloh. Dia hendak menebaskan golok itu tepat di kepalanya Duloh. Namun, tiba-tiba saja Duloh menghilang. Raka menoleh ke segala arah mencari keberadaan Duloh. Ternyata pocong itu sudah ada di dalam kamarnya Mayang. Duloh berdiri di hadapan Mayang yang sedang meringis kesakitan. Jelas saja hal itu membuat Raka kaget. Dia segera masuk ke dalam rumah dan menghampiri Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Raka langsung membacok bahu Duloh. Namun golok itu tak mampu melukai Duloh sama sekali. Tubuh Duloh sangat keras seperti besi. Sementara itu, Mayang masih berteriak kesakitan. Seperti ada beling yang diaduk di dalam perutnya. Ia merasakan perih yang sangat dahsyat. Beberapa saat kemudian, darah segar membasahi kasur. Kini Mayang berganti posisi. Dia tengkurup sambil memegangi punggungnya. Baju Mayang berdarah. Ternyata Duloh sudah melukai punggungnya Mayang. Sementara itu, anak perempuannya Mayang menangis ketakutan sambil memeluk tubuh ibunya. Hentikan, kumohon hentikan. Raka berlutut di samping Duloh. Kumohon jangan sakiti istriku, kata Raka. Kau mau getih, hah? Kau mau getih kan? Tidak masalah, akan kuambilkan, lanjut Raka. Dia pergi ke halaman belakang rumahnya lalu mengambil seekor ayam kampung dari dalam kandang. Setelah itu, Raka kembali ke kamar. Kau mau getih? Ini, aku punya getih untukmu, bujuk Raka sambil memotong leher ayam. Duloh menoleh pada Raka, namun tampaknya pocong itu tidak tertarik dengan darah ayam. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menatap Mayang yang sedang meringis kesakitan. Duloh semakin mendekat pada Mayang. Pocong itu akan mencabik-cabik tubuhnya Mayang dan menghisap darahnya. Mulut Duloh berlendir, giginya sangat tajam menyerupai gigi hiu. Mayang semakin menjerit, wajahnya panik. Air liurnya Duloh menetes pada wajah Mayang. Raka tidak tinggal diam, dia menerjang Duloh. Namun sayangnya, sebelum Raka berhasil menyentuh Duloh,
tubuh Raka mental dan menabrak dinding. Setelah Raka terkapar tak berdaya, Duloh meludahi wajah Raka. Ludah itu berwarna hitam pekat dan bau. Saat itu juga Raka seperti cacing kepanasan. Dia ngamuk di atas lantai sambil berteriak. Wajahnya panas sekali seperti dibakar. Tangan kanan Mayang meraba-raba. Ia berusaha meraih sapu lidi kecil pemberian dukun beranak. Kata si dukun, sapu lidi itu bisa mengusir demit. Dan benar saja, saat Mayang menggibaskan sapu lidi itu ke tubuhnya Duloh, seketika saja Duloh menghilang entah kemana. Rasa sakit di perut Mayang juga hilang. Buru-buru ia memangku anaknya dan menghampiri Raka yang masih terkapar di lantai. Wajah Raka sangat merah seperti habis disiram air panas. "Jangan disentuh!" Raka melarang istrinya saat hendak menyentuh wajahnya Raka. "Tolong panggilkan Ki Burahol," pinta Raka. Ki Burahol adalah seorang tabib di desa Reban. Dia sering menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mayang menuruti perintah suaminya itu. Tak lama kemudian, Mayang kembali bersama Ki Burahol. Penampilan lelaki tua itu sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah. Tidak seperti penampilan Raka yang mewah saat dulu menjadi tabib sukses. Ki Burahol berperawakan kurus. Dia mengenakan sarung yang sudah usang, kaos hitam, dan peci songkok yang warnanya sudah kemerah-merahan. "Mas Raka kenapa?" tanya Ki Burahol. "Wajahku diludahi pocong, Ki. Tolong aku, Ki," ucap Raka sambil terus menutupi wajahnya. Tanpa banyak bicara lagi, Ki Burahol meminta Mayang dan anaknya keluar dari kamar. Lelaki tua itu akan melakukan sebuah ritual sakral untuk menyembuhkan Raka. Bersambung.